Oke, welcome back to our study club by Fitri and Aulia. Eh, jadi aku kan ikut kelas mediko ya, terus kayak aku iseng-iseng menyelam berbagai macam kelasnya, terus ternyata entah kenapa kebuka nih akses Riteo Akbar 1 batch November 2025. Oke, berarti kita coba kerjain ya. Mungkin ini akan dibagi jadi 3 part ya videonya, tergantung seberapa lama nanti ngerjainnya. Oke, langsung aja. Nomor 1, diagnosa yang tepat pada kasus tersebut. Laki-laki 23 tahun. Bercak keputihan lengan kanan 1 minggu yang lalu, gatal dan perih pada bercak di sangkal. Pemeriksaan sensoris ternyata hipoestesi nih pada bercaknya. Terus ada makula hipopigmentasi eritem multiple circumscripta. Oke, berarti ini mengarah ke morbus Hansen ya. Terus PTA-nya nih kebetulan juga positif. Nah, ini jawabannya adalah yang C atau si lepra ya. Penyebabnya Mycobacterium lepra, makanya dia PTA-nya positif. Apakah komponen five star dokter yang diterapkan dokter tersebut? Seorang dokter dipindah tugaskan ke puskesmas Kecamatan Sukacita. Dokter J rutin memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan PHBS bagi masyarakat. Setelah itu, kesadaran masyarakat meningkat hingga 65%. Oke, kalau misalkan dia edukasi, untuk menerapkan PHBS, sifatnya kan berarti dia komunikasi personal. Nah, dia nggak ini sih, sebenarnya bisa komunikasi personal ataupun bisa massal. Tapi di clue ini dia tidak menyebutkan penyuluhannya itu dilakukan secara massal maupun personal. Intinya dia cuma mengedukasi aja gitu. Nah, jadi ini lebih ke communicator. Kalau care provider berarti si dokter ini sebagai seseorang yang memberikan perawatan gitu. Misalkan ada pasien periksa, terus dia kasih obat, dia periksa, dan dia pantau penyakitnya. Kalau community leader, berarti dia itu mengajak masyarakat bersama-sama untuk melakukan suatu program. Jadi ada proaktifnya juga dari masyarakat. Kalau decision maker, ini biasanya terkait dengan keputusan klinis gitu. Misalkan mau merujuk atau enggak gitu. Kalau manager, ini biasanya tentang manajemen ya. Jadi kayak misalkan dia mengadvokasi untuk mempermudah pasien PBI yang mau cuci darah atau gimana gitu. Jadi dia menggerakkan orang gitu mengadvokasi. Apakah diagnosis pasien? Pasien 53 tahun, keluhannya itu gemetar pada tangan kanannya sejak 1 minggu yang lalu, disertai kaku pada tangan dan kakinya, serta gerakannya menjadi lambat. Oke, dia ada tremor, terus dia ada kaku ya dari rigidity sama gerakannya lambat, ada bradykinesia. Istri pasien mengeluhkan suara pasien pelan ketika bicara dan gerakan tangannya menjadi lambat. Ternyata retropulsion testnya itu positif. Nah, ini khas banget pada Parkinson disease. Retropulsion test itu jadi kan kalau orang dengan Parkinson, dia akan cenderung postural instability. Jadi bentuk tubuhnya itu akan cenderung bungkuk ke depan. Nah, ketika kita sejajarkan antara bahu sama tumitnya, kita tarik ke belakang, kita retropulsion gitu ya, tarik ke belakang. Nah, itu biasanya dia nggak bisa berdiri tegak. Jadi dia akan cenderung untuk jatuh ke belakang. Karena tubuhnya emang udah nggak seimbang lagi gitu, komponen tubuhnya. Tata laksana yang tepat pada kasus di atas. Wanita 57 tahun. Ke poli dengan keluhan tampak bercak kecoklatan pada kedua pipinya. Riwayat menggunakan pil KB. Berarti hormonal ya, karena dia bercaknya kecoklatan, kemungkinan dia adalah melasma. Ternyata ada makula hiperpigmentasi multiple plakat. Nah, kalau melasma, kita tata laksana dengan menggunakan hidroquinon. Nah, terus 5% atau 10% nih. Nah, nanti aku cari tahu lagi ya. Seingatku sih 5% ya, tapi nggak tahu juga. Nanti coba kita cek lagi. Tata laksana yang tepat bagi pasien. Pasien laki-laki usianya 21 tahun datang ke IGD dengan keluhan urin berwarna merah. Keluhan disertai rasa nyeri ketika buang air kecil. Pasien juga mengeluh demam dan sakit kepala. Sebelumnya, pasien sempat berkunjung ke rumah saudaranya di Sulawesi Tenggara. Pada pemeriksaan penunjang ditemukan telur cacing yang memiliki spina di ujungnya. Oke, khas ya kalau misalkan dia di Sulawesi, biasanya itu terkait dengan skistosomiasis. Nah, skistosomiasis itu tuh ada 3 jenis skistosomanya, ada Mansoni, Hematobium, sama Japonicum. Kalau misalkan spina di ujung, itu punyanya si Hematobium. Kalau yang Mansoni, dia spinanya biasanya ada di lateral atau di samping atau di pinggir. Nah, kalau si Japonicum, dia spinanya itu kecil banget, jadi cenderung nggak kelihatan. Bentuknya cuma bulat, mirip kayak bendera Jepang, makanya disebut Japonicum gitu.
Nah, terus ini berarti kalau spina di ujung, dia penyebabnya adalah si schistosoma hematobium. Nah, terus khasnya lagi hematobium ini dia bisa menyebabkan komplikasi di GI tract. Biasanya akan ada hematuria. Makanya pada pasien ini dia kan mengeluhkan rasa nyeri ketika buang air kecil. Nah, tata laksananya itu adalah dengan menggunakan si praziquantel. Nah, dosisnya kalau Japonicum itu 60 miligram per kg per hari, nanti dibagi jadi 3 dosis. Sedangkan untuk yang pirantel pamuat itu 40 sorry, sorry. Kalau untuk yang Mansoni sama hematobium itu 40 miligram per kg dibagi 2 dosis. Gitu. Nah, terlaksana yang tepat pada kasus di atas, seorang perempuan usia 24 tahun datang dengan keluhan bekas luka di kakinya pasca kecelakaan motor 1 bulan yang lalu. Makula hiperpigmentasi multiple plakat sirkumskripta berbatas tegas, ingin menghilangkan bekas lukanya. Jadi ini adalah hiperpigmentasi pasca inflamasi ya. Em, Kalau asam fusidat itu kan antibakteri, antibiotik. Jadi kita coret ya asam fusidat. Kalau mometasone ini kan kortikosteroid. Karena kan hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi inflamasinya udah selesai dong. Jadi kita nggak perlu kasih kortikosteroid lagi. Fototerapi kita skip dulu ya. Kalau niacinamide dia memang bisa, setauku ya niacinamide itu bisa mencerahkan. Kalau Vaseline kan dia cenderung ke pelembab. Kalau aku mungkin akan jawab yang C. Nomor 7, apakah tata laksana yang tepat pada kasus di atas? Pasien 29 tahun, G1P0A0, hamil 14 minggu, datang ke IGD, keluhannya lemas. Sebelumnya dia muntah lebih dari 10 kali. Pemeriksaan fisiknya, dia tampak lemas dan matanya itu cekung. Tata laksananya apa? Oke, jadi dia kemungkinan mengalami si hiperemesis gravidarum ya. Karena dia nggak ada data ada ketonnya atau enggak, atau penurunan kesadaran. eh, Kita asumsikan dia HEG yang tipe 1. Nah, kalau HEG yang 1, derajat 1, kita bisa kasih dia sebenarnya piridoksin. Piridoksin, kalau misalkan piridoksin nggak ada, ondansetron ya. Ondansetron kayaknya oke sih, bagus. Maksudnya nggak berbahaya untuk janin. Cuma aku tuh lupa di menhidrinar itu boleh atau enggak. Tapi sementara kita jawab ondansetron dulu. Kalau omeprazol, lansoprazol kan enggak ya. Maka terlaksana yang tepat bagi pasien. Pasien anak 9 tahun dibawa ibunya ke poli karena gatal pada kepala. Ibu pasien mengatakan bahwa banyak teman sekolahnya mengalami hal serupa. Ternyata ditemukan telur pada rambut pasien dan tampak bekas garukan pada kulit kepala. Jadi ini diagnosisnya adalah pediculosis capitis. Nah, terlaksana yang tepat adalah Permetrin 1% ya kalau pedikulosis. Kalau yang 5% ini punyanya si skabies. Nah, Lucio diamkan 10 menit kemudian dibilas. Kalau yang 8 jam itu tuh punyanya si skabies. Kalau misalnya pedikulosis dia cukup 10 menit aja kemudian dibilas. Diagnosis yang tepat pada kasus di atas, anak laki-laki 10 bulan datang dengan keluhan kerompeng pada wajah, muncul pada hidung dan mulut pasien berwarna kekuningan. Sebelumnya muncul lepuh atau bulan nih, yang kemudian pecah menjadi kerompeng atau krusta dengan honey colored crust. Nah ini khas ya, ini adalah si impetigo crustosa. Apakah tata laksana yang tepat pada kasus di atas wanita 23 tahun datang dengan keluhan keputihan sejak 1 minggu yang lalu? Tidak gatal, tidak nyeri, berwarna putih, berbau amis, sering menggunakan panty liner dan hanya menggantinya saat pulang dari kantor. Namun pasien selalu menggunakan sabun kewanitaan setiap ke kamar mandi. Oke, kas cuci-cuci itu punyanya BV, apalagi dia baunya amis, warnanya keputihan. Nah, terus berarti kalau BV kita bisa kasih metronidazole 2 kali 500 miligram 7 hari atau bisa juga metronidazole 2 gram single dose. Maka pemeriksaan penunjang yang tepat dan kemungkinan hasil pemeriksaan penunjang pasien tersebut. Pasien laki-laki datang dengan keluhan gatal-gatal pada bokong, kaki, dan punggung bawahnya. Gatal semakin dirasakan saat pasien berkeringat. Pasien bekerja sebagai penjual makanan keliling yang mulai bekerja dari pagi hingga malam hari. Ternyata ada lesi eritematosa multiple numular dengan central healing. Nah, ini khas punyanya tinea ya. Gambaran pasien tinea corporis. Oke, udah disebutin sama soalnya. Siapa pemeriksaan penunjang ditemukan apa? Nah, penunjangnya kalau jamur itu kan kita pakainya KUH. Nah, kalau tinea itu kan jamur sejati. Jadi hifanya itu hifa panjang dan ada artrosporanya atau hifa panjang bersepta.
Nah, kalau HIV pendek dengan blastospora, ini punyanya si pityriasis versicolor. Kalau yang KOH, pseudo-HIV dan blastospora, ini punyanya si Candida. Apakah tata laksana untuk mengatasi nyeri pada kasus di atas? Seorang pria 25 tahun datang dengan keluhan nyeri sendi lutut kiri sejak 2 bulan yang lalu hilang timbul. Nyeri dirasakan terutama ketika pasien naik turun tangga dan membaik jika pasien mengonsumsi obat pereda nyeri. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bengkak pada genus sinistra, krepitasinya positif. Pada pemeriksaan radiologi didapatkan penyempitan celah sendi dan osteofitnya positif. BMI pasien 30. Nah, ini khas pada OA. Nah, oh, untuk tata laksananya, pertama tuh sebenarnya kita bisa kasih dia NSAID. NSAID, meloxicam boleh. Meloxicam kan dia termasuk NSAID ya. Dexamethasone dia kan steroid ya. Colchicine sama probenecid ini untuk urik apa asam urat. Apakah tata laksana awal yang tepat pada kasus di atas? Seorang pria dibawa ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien datang dengan keadaan kompos mentis dan mengeluhkan nyeri pada pinggang dan kakinya. Pada pemeriksaan fisik, tampak luka terbuka sekitar 10 cm pada kaki kiri dan tampak tulang serta deformitas pada panggul tungkai kiri. Oke. Pasien tidak dapat menggerakkan kaki kirinya, arteri dorsalis pedis traba. Berarti kalau misalkan kita mau menentukan derajatnya, dia adalah open fracture, derajatnya 10 cm itu derajat 3. 3 kan dibagi A, B, C. Karena di arteri dorsalis pedisnya masih teraba, berarti nggak mungkin 3C. Nah, terus ini tergantung soalnya apakah hmm, kalau bone expose sih harusnya ya, harusnya kalau bone expose dia lebih cenderung ke derajat 3B. Karena 3B itu tuh kulit di atasnya tuh hilang, jadi dia nggak bisa menutup lukanya gitu. Nah, tapi nggak terlalu jelas ya ini. Nah, tapi intinya tata laksana awalnya kalau misalkan kita nemu kayak gini, ya udah kita pasang fiksasi eksternal ini kan definitif ya. Maksudnya OREF. ORIF ini nanti definitif juga. Skin traction enggak ya, kita pasang bidai dulu di sepanjang kaki kirinya gitu. Kan panggul tungkai kiri ya. Terus habis itu setelah kita bidai boleh kalau misalkan mau di traksi ya, tapi biasanya skin traction itu pada fraktur ini sih, fibula tibia gitu-gitu. Tapi tetap utamanya kita lakukan pemasangan bidai dulu. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Seorang pria berusia 20 tahun datang dengan keluhan nyeri dan bengkak di lutut kanan dalam 2 hari ini. Seminggu yang lalu, pasien mengeluh nyeri dan bengkak di kedua sendi pergelangan kaki, pergelangan tangan dan siku, keluhan dengan meminum obat warung. Pasien riwayat nyeri tenggorokan 2 minggu yang lalu. Oke, dia ada bengkak-bengkak di sendi, terus ada riwayat nyeri tenggorokan. Em, Ternyata didapatkan suhunya ada demam ya, dan ada eritema di seluruh tubuh, nodul subkutan, sama nyeri tekan pada genu dekstra. Terus hasil labnya HB-nya normal, leukositnya dia normal, trombositnya oke, LED-nya dia meningkat, astonya juga meningkat. Nah ini khas ya, karena sudah memenuhi Jones kriteria, berarti dia adalah si demam rematik akut. Apakah terlaksana yang tepat pada kasus di atas? Wanita usia 13 tahun datang ke poli dengan keluhan gatal di sela-sela jarinya. Gatal cenderung dirasakan pasien di malam hari. Pasien baru saja pulang dari asrama. Mengatakan teman sekamarnya memiliki keluhan serupa. Nah ini khas banget. Diagnosisnya adalah scabies. Tata laksananya dengan permetrin 5%. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Seorang laki-laki datang dengan keluhan nyeri perut kanan atas. Sebelumnya, pasien memiliki riwayat rawat jalan ke IGD seminggu yang lalu akibat diare, disertai lendir dan darah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan di regio hipokondrium dextra dan juga ada fluktuasi positif. Didapatkan gambaran hipoekoik. Nah, ini khas pada abses hepar. Nah, karena dia ada riwayat diare lendir darah, kemungkinan dia adalah penyebabnya amuba. Nah, terus ini yang nyeri tekan di regio hipokondrium dextra, ini namanya adalah Ludwig sign positif gitu ya. Nah, ini berarti dia adalah yang obatnya dengan metronidazole 3 kali 750 mg.
Diagnosis yang tepat, seorang pria usia 39 tahun datang ke poli dengan keluhan benjolan pada wajah yang membesar yang mudah berdarah. Lisan fisik tampak nodul dengan perabaan kasar, disertai ulkus dan juga krusta. Pada pemeriksaan mikroskopik, ada gambaran pearl horn, sehari-hari bekerja sebagai seorang nelayan. Jadi ini mengarahkan kita ke keganasan pada kulit. Nah, kalau misalkan dia tampakannya nodul, itu dia punyanya sih squamous cell carcinoma ya. Apalagi dia pearl itu tampak pada mikroskopik, tampak pada si histologisnya. Jadi ini adalah kayaknya karsinoma sel squamosa. Nah, sedangkan kalau misalkan, oh ya, kasnya lagi dia ada ulkusnya. Nah, kasnya kalau pada yang satunya, si basal sel karsinoma ini, dia tampakannya seperti prolipapul juga, prolipapul, tapi prolipapulnya pada tampakan klinisnya, manifestasi bentuknya yang kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kalau yang basal sel karsinoma nanti di mikroskopiknya itu ditemukan gambaran sel palisade. Apakah ada laksana yang tepat pada kasus di atas? Anak laki-laki usia 12 tahun datang ke IGD keluhan diare, nyeri perut dan muntah-muntah. Kebiasaan makan sayur lalapan. Pemeriksaan penunjangnya didapatkan telur. Nah ini kalau kita lihat nih, telurnya kan dia tebal ya, dindingnya ada 3 lapis. Satu, dua, tiga, terus dia bergerigi juga ujung-ujungnya. Nah ini berarti dia punyanya sih Ascariasis ya, Ascaris lumbricoides. Nah, kalau Ascaris kita pakai albendazole 400 mg single dose. Atau sebenarnya bisa juga mebendazole 400 mg. Mebendazole 400 ya. Selama 3 hari atau 300 ya, aku lupa deh. Tapi ini albendazole 400 mg single dose itu adalah first line-nya. Apakah tata laksana yang tepat untuk keluhan pasien di atas? Tapi nanti deh kita tandain dulu aja. Takut salah. Tata laksana yang tepat ya. Wanita datang ke poli dengan keluhan kesemutan jari-jari tangannya, dirasakan pada ibu jari, telunjuk, dan setengah jari tengahnya. Riwayat trauma di sangkal, sehari-hari bekerja sebagai penjual gado-gado, kesemutan di jari jempol, telunjuk, dan setengah jari. Nah, ini kan pada ini sih punyanya ini ya, carpal tunnel syndrome. Nah, terus carpal tunnel syndrome ini dia diinervasi sama nervus medianus. Jadi nervus medianusnya itu kejepit di carpal tunnelnya. Nah, berarti terlaksananya awalnya itu tuh sebenarnya kita bisa kasih dia NSAID gitu. Paracetamol sih boleh. Natrium diklofenak tuh boleh juga uh, terlaksana awalnya. Nah, tapi kalau misalkan terlaksana yang tepat, kalau definitifnya sih sebenarnya tergantung derajat keparahan. Tapi kalau misalkan mau lebih poten daripada NSAID, itu bisa pakai steroid. Nah, steroid ini bisa prednison, bisa juga methylprednisolone. Kita coba jawab MP dulu ya. Nanti kita cari lagi jawabannya. Terlaksana yang paling tepat pada kasus di atas, seorang anak laki-laki 4 tahun dibawa ke IGD. Keluhan nyeri di kemaluannya. Ibu pasien mengatakan kulit penis anaknya tidak dapat dibalikkan kembali seusai dibersihkan. Oke, tidak dapat dibalikkan kembali ya. Kemungkinan dia ini yang parafimosis. Karena kalau fimosis itu tuh dia nggak bisa ditarik sejak awal. Kalau parafimosis dia tuh bisa ditarik, tapi dia nggak bisa dikembaliin. Makanya nanti si kulit preputiumnya itu akan menjepit si glandsnya di corona glandisnya. Nah, makanya nanti akan ada edema dan lebih parah gitu, parafimosis. Nah, kalau parafimosis tata laksananya itu kalau awal ya, itu bisa kita kembalikan secara manual. Nah, tapi untuk data laksana definitifnya yang paling tepat itu adalah dorsum sisi gitu. Steroid topikal itu juga bisa. Jadi untuk urutannya ya, tata laksana awalnya pertama kita mengembalikan secara manual. Kita pijat untuk glans penisnya supaya edemanya itu tuh berkurang. Terus kalau nggak bisa kita boleh nih kasih steroid topikal. Kalau masih nggak bisa, berarti definitifnya kita lakukan dorsum sisi. Kalau sirkumsisi ini punyanya tata laksana definitif sih fimosis. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus di atas? Seorang wanita usia 35 tahun datang ke praktek dokter dengan keluhan nyeri di kedua tangan setelah menggunakan sabun cuci tangan di tempat kerjanya. Keluhan tidak dirasakan pasien ketika sedang libur bekerja.
Pada pemeriksaan dapatkan makula hiperpigmentasi plakat, konfluen, sirkumskripta dengan ekskoriasi dan squama. Nah, ini tuh mau mengarahkan ke diagnosis dermatitis kontak. Nah, karena dia itu pakai sabun cuci tangan itu dia tuh sifatnya kan basah ya, basah tapi yang lemah. Tapi kalau dia kita kontak selama jangka waktu yang lama gitu ya, itu tuh bisa lama-lama menyebabkan iritasi. Jadi ini diagnosisnya adalah dermatitis kontak iritan. Nah, pemeriksaan penunjangnya itu dengan menggunakan patch test untuk membedakan apakah dia itu dermatitis kontak iritan atau yang alergi. Interpretasinya, kalau misalkan lesinya itu decrescendo atau dia membaik gitu ya, setelah di patch test itu berarti dia punyanya DKI. Kalau lesinya itu crescendo atau memburuk setelah di patch test itu punyanya sih dermatitis kontak alergi. Oke, kita lanjut. Apakah kelenjar yang terkena pada kasus di atas? Pasien wanita usianya 25 tahun datang ke poli. Keluhannya itu benjolan di kelopak bawah matanya sejak 3 minggu yang lalu. Nah, kelopak bawah ya berarti. Terus keluhan nyeri dan gatal di sangkal. Tidak ada mata merah dan penurunan penglihatan. Tulisan fisiknya ternyata benjolannya ini tuh sewarna kulit. Nggak ada hiperemis dan juga nggak ada nyeri tekan. Oke, berarti kan dia nggak ada tanda peradangan akut gitu ya. Berarti dia bukan hordeolum. Nah, alias dia itu adalah si kalasion. Nah, kalasion itu tuh punyanya, itu tuh peradangan granulomatosa kronik pada si kelenjar meibom. Laksana yang tepat adalah pasien wanita 24 tahun datang dengan keluhan keputihan 7 hari yang lalu. Cairan keputihan hijau dan berbau nyeri dan gatal di sangkal. Inspekulonya gambaran strawberry cervix. Nah, ini khas punyanya trichomoniasis. Penyebabnya adalah Trichomonas vaginalis. Dia merupakan parasit yang punya pseudopoda. Makanya dia bisa bergerak dan menyebabkan cervixnya itu tuh kayak kemerahan kena cambuknya dia gitu ya. Tata laksananya itu adalah dengan mama clean. eh Mama clean ya, Mama nggak clean ya. Mama clean itu metronidazole 2 kali 500 miligram 7 hari. Boleh. Seingatku kalau mau clindamycin itu dosisnya 2 kali 300 miligram apa ya, tapi aku lupa. Oke, tapi yang jelas ini yang udah bener ya ini pakai metronidazole. Atau bisa juga metronidazole 2 gram single dose. Apakah penyebab kematian yang tepat pada kasus di atas? Jenazah seorang pria ditemukan di dalam rumahnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka di jari ke-3 sampai 5 tangan kanan korban membentuk kawah berwarna kecoklatan dengan lesi putih di dalamnya. Nah, ini ada halonya ya. Pada tangan pasien ditemukan luka bakar yang disertai bulan. Nah, ini namanya itu si electric mark atau current mark. Nah, kalau jewel burn itu tuh dia tuh endogenous. Jadi kita nggak bisa lihat dari luar. Kalau yang kita bisa lihat dari luar itu yang exogenous burn. Nah, atau nama lainnya adalah electric mark atau si current mark. Nah, berarti penyebabnya itu adalah trauma listrik. Kalau trauma petir nanti dia membentuknya si arborescent mark. Apakah pernyataan yang benar mengenai kondisi janin tersebut? Warga menemukan janin yang telah mengalami pembusukan di sebuah tempat sampah umum. Setelah melakukan pemeriksaan, didapatkan ternyata berat janinnya ini 500 gram. Panjang badannya 16 cm. Akar dari 16 itu kan 4. Berarti dia setara dengan bayi 4 bulan. Pusat penulangan pada pubis. Apakah pernyataan yang benar mengenai kondisi janin tersebut? Bayi 4 bulan itu nggak viabel ya. Apalagi dengan berat cuma 0,5 kilogram, ini dia tidak viabel. Jadi, kalau maksud dari nggak viabel itu, kalau misalkan dia dilahirkan di luar tubuh manusia, dia tuh nggak akan bisa hidup gitu. Nah, kalau dia dibilang abortus, nggak bisa 16 cm 4 bulan ya, 4 bulan.
4 bulan itu 16 minggu ya. Nah, bisa juga dibilang abort. Terus ya, ya juga ya. Em, janin keguguran bisa juga ya, 16 cm. 16 cm akad dari 4 bulan. 4 bulan itu 4 kali 4, 16 bulan. Kurang dari, 16 minggu, kurang dari 20 minggu. Iya, bisa juga dia abortus ya. Kayak, ini lebih ke janin keguguran sih menurut aku ya. Di bawah ini kondisi yang dapat dibuka rekam medisnya adalah rekam medis merupakan bentuk rahasia kedokteran. Nah, tapi bisa dibuka dalam kondisi khusus. Oke. Yang dapat dibuka. Pasien anak dengan HIV positif yang tidak ingin orang tuanya tahu. Pria HIV positif tidak ingin calon istrinya tahu. Istri korban KDRT di pengadilan. Perempuan hamil sebelum nikah tidak ingin diberitahukan ke calon suaminya. Seorang anak narkoba tidak diberitahukan ke orang tuanya. Ini yang paling tepat yang C ya. Karena rekam medis itu boleh dibuka untuk kepentingan peradilan. Apakah jenis luka tersebut laki-laki 25 tahun dibawa ke IGD oleh warga setelah menjadi korban begal di jalan raya? Pasien diserang saat mencoba melawan. Datang dengan luka terbuka pada punggung, pada luka tidak tampak jembatan jaringan, berarti bukan luka robek. Panjang dan lebar luka tampak sama, luka cukup dalam dan tampak perdarahan. Oke, kalau mana ya? Kalau panjang dan lebar lukanya itu sama, itu kalau buat luka bacok. Nah, tapi kalau mau lebih bagus lagi soalnya biasanya luka bacok itu ya tampak tulang. Terus bacok itu aku lupa deh ada jembatan jaringannya atau enggak. Cuma kalau jawabannya lain itu tuh enggak ya. Kalau luka tusuk kan panjang dalamnya itu lebih dalam ya. Dia nggak bilang kedalaman sih. Berarti bukan luka tusuk. Luka memar, luka memar itu bukan luka terbuka. Luka lecet, eh, luka lecet juga bukan luka terbuka sih. Jadi ya paling benar yang luka bacok. Diagnosis pasien tersebut, seorang laki-laki 16 tahun datang ke poli dengan keluhan nyeri pada lutut usai terjatuh saat latihan berlari bersama teman-temannya. Mick Murray positif, Apley test positif, posterior drawer test negatif, anterior drawer test negatif. Oke, kita eksklusi ACL, PCL. Nah, karena Mick Murray-nya positif, jadi dia adalah cedera meniskus. Diagnosis pasien, wanita 23 tahun, seorang karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta. Datang ke poli dengan keluhan sering mengantuk saat bekerja. Pasien mengatakan rasa mengantuk ini sangat mengganggu aktivitas sehari-harinya. Sebagai seorang pekerja, pasien mengatakan selalu tidur cukup setiap malam dan tidak pernah bekerja lembur namun tetap mengantuk. Oke, karena dia itu mengantuk terus, berarti dia adalah hipersomnia. Parasomnia itu nanti banyak jenisnya. Bisa salah satunya adalah somnambulisme atau em, tidur berjalan ya. Insomnia dia malah nggak bisa tidur. Narkolepsi dia ada serangan tidur mendadak. Sedangkan di pasien ini dia cuma ngantuk aja berlebihan, tapi nggak ada serangan tidur mendadak. Misalkan pas nyetir dia tiba-tiba tidur, pas rapat tiba-tiba tidur, pas lagi megang cangkir tiba-tiba tidur. Kan dia nggak ada. Jadi dia bukan narkolepsi, dia lebih ke hipersomnia. 30. Pemeriksaan penunjang yang tepat. Anak perempuan dibawa ibunya ke poli dengan keluhan gatal pada pipi kirinya. Keluhan dirasakan pasien sejak 1 minggu yang lalu. Gatal dirasakan terutama ketika sedang berkeringat saat bermain dengan teman-temannya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya bercak merah bulat dengan tepi meninggi. Oke. Di pipi kiri ya. Pemeriksaan penunjang yang tepat. Oke, sebenarnya kalau di daerah pipi ya, daerah pipi itu tuh bisa yang pertama dia diferensial diagnosisnya itu ada tinea, tinea facialis, tinea pada wajah gitu ya. Nah, apalagi dia bercaknya merah bulat, terus tepinya meninggi. Tepi meninggi ini maksudnya adalah tepinya aktif gitu kan. Apalagi dia
Gatalnya terutama dirasakan ketika berkeringat. Nah, jadi yang kedua itu bisa PVC, pityriasis versicolor. Tapi PVC itu gambarannya itu biasanya bercaknya tuh bulat, tidak tegas, bisa warnanya merah, bisa warnanya putih. Kan dia bisa banyak color ya, banyak warna. Nah, terus biasanya batasnya tuh nggak tegas dan juga ada squama halus. Nah, terus jadi ketiga itu tuh bisa sih pityriasis alba. Kalau pityriasis alba ya udah dia cuma bercak putih gitu ya, keputihan, tapi dia hmm, bukan jamur. Nah, walaupun namanya alba, sebenarnya pityriasis alba itu bisa aja awalnya bercaknya warna merah, habis itu baru memutih. Nah, makanya untuk membedakan ketiga diferensial diagnosis itu, kita lakuin aja KOH, pemeriksaan KOH. Apakah terapi awal yang dilakukan? Seorang anak usia 9 tahun datang ke puskesmas, keluhannya adalah hidung berdarah. Memiliki riwayat leukemia dan sering mengalami hal yang sama ketika mengorek hidungnya. Pada pemeriksaan endoskopi anterior, tampak hiperemis dan tampak ada pendarahan. Tapi sumber pendarahannya tidak diketahui. Oke, jadi dia karena ada pemeriksaan endoskopi anterior dan tampak pendarahan di situ berarti adalah epistaxis yang anterior. Nah, epistaxis anteriornya terapi awalnya yang dilakukan, yang pertama ya sebenarnya itu bisa kita lakuin urutannya ya, kita lakuin Trotter method dulu, tapi di sini nggak ada. Setelah Trotter method, kalau nggak berhenti, kita evaluasi. Tampak nggak sumber pendarahannya? Nah, kalau tampak, kita bisa kaustik dengan AgNO3. Kalau misalkan tidak tampak, kita bisa tampon adrenalin sebenarnya. Tapi di sini kan nggak ada ya tampon adrenalin. Oke, kalau taman adrenalin itu tuh dia kita kasih epinefrin plus lidokain. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk mengurangi edemanya pada konkanya sehingga kita bisa memvisualisasi sumber pendarahan. Nah, kalau udah di taman adrenalin masih nggak berhenti pendarahannya, ya udah kita lakukan taman anterior. Sikap yang sebaiknya dokter lakukan adalah seorang wanita datang ke RS dengan membawa hasil ronsen pemeriksaan ayahnya yang tidak sengaja ia temukan tanpa sepengetahuan ayah pasien. Pada interpretasi tersebut, ayah pasien didiagnosa dengan kanker paru stadium 3. Pasien meminta penjelasan tentang hasil ronsen tersebut. Oke, sikap yang sebaiknya dokter lakukan adalah em, menolak menjelaskan ya, karena merupakan rahasia medis ayah pasien. Kecuali ayahnya mengizinkan dia gitu. Oke, lanjut. Pemeriksaan penunjang apa yang perlu dilakukan? Anak datang dengan keluhan demam sejak 4 hari yang lalu, mual muntah, riwayat sering jajan sembarangan, dan jarang mencuci tangan ketika akan makan setelah bermain dengan kucing peliharaannya. Beberapa teman pasien mengalami keluhan yang sama. Ternyata ada sklera ikterik. Apa hubungannya ya? Kucing sama sklera ikterik. Ya ini mengecoh aja sih ya. Ini dia tuh karena beberapa teman mengalami keluhan yang sama, terus sklera ikterik. Mual muntah juga ya. Sebenarnya dia itu lebih mengarah ke hepatitis A. Jadi kita cek anti HAV. Diagnosis yang tepat untuk kasus di atas. Pasien laki-laki datang dengan keluhan nyeri pada perut yang menembus ke punggung. Pasien mengatakan nyeri memberat ketika pasien berbaring. Pasien memiliki riwayat meminum alkohol. Oke. Pada pemeriksaan fisik dapatkan nyeri tekan epigastrium dan tampak jejas kebiruan pada daerah sekitar umbilikus pasien. Namanya adalah Cullen sign. Cullen sign-nya positif. Nyeri perut menembus punggung. Kalau pada pankreatitis berarti dia namanya Keher sign, KEHR sign. Nah, ini berarti punyanya pankreatitis akut, apalagi dia ada resiko minum alkohol. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus? Oh iya, kalau bentar. Kenapa nggak karsinoma pankreas? Karena dia dibilang nggak ada masa kan di epigastrium, cuma ada nyeri tekan aja. Nah, kalau nanti di epigastriumnya ternyata teraba massa bulat, nah baru kita bisa bilang karsinoma pankreas. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas?
Perempuan datang membawa anaknya usia 7 tahun dan dengan keluhan anaknya sering marah-marah jika tidak diikuti kemauannya. Ketika diajak berbicara, anak pasien tidak ada kontak dengan lawan bicaranya dan sulit bersosialisasi dengan teman-temannya. Terus dia suka melakukan gerakan mengulang dalam posisi menggenggam. Oke, dia adalah si autisme ya. Karena nggak ada kontak mata, terus dia sulit untuk diajak komunikasi, suka marah, suka menyendiri, dan melakukan gerakan berulang. Alasan yang tepat adalah seorang anak dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan penurunan nilai di sekolahnya. Menurut guru di sekolahnya, pasien tampak beberapa kali bengong di kelas. Pasien bengong selama beberapa menit, kemudian kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, berarti dia adalah kejang tipe absens ya. Nah, dia tuh kejang Lena ya, tuh kejang absens. Nah, karena dia sampai membuat penurunan nilai, berarti dia tipe yang atipikal. Nah, kalau yang atipikal, tata laksananya apa gitu. Aku lupa. Bifidobacterium kah? Atau asam valproat ya, memekar bemazepin. Aku lupa, nanti kita lihat lagi ya. Pelaksana yang tepat adalah seorang pria datang dengan keluhan gatal di daerah ketiak kanannya sejak 1 minggu yang lalu. Keluhan dirasa semakin parah jika pasien tengah beraktivitas dan berkeringat. Riwayat mencukur rambut ketiak disangkal. Pada pemeriksaan KOH didapatkan gambaran hifa panjang bersepta. Oke, hifa panjang bersepta itu punyanya si tinea. Jadi, dia adalah tinea corporis. Tata laksananya, ya udah kita cari anti jamur. Anti jamurnya muflosin ini kan antibiotik, terbinafin krim boleh. Kalau cuma lesinya di ketiak aja itu nggak apa-apa. Karena lesinya masih, kita anggap lesinya masih belum meluas ya. Itraconazole itu juga boleh, tapi tetap ada timnya ya. First line choice-nya itu adalah terbinafin. Kalau pakai krim berarti dia yang 1%. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Seorang ibu membawa anak perempuannya yang berusia 2 bulan ke poliklinik dengan keluhan terdapat benjolan pada pipi kiri anaknya. Pada pemeriksaan didapatkan benjolan berwarna merah pada pipi kiri, soliter, tidak nyeri, dan tidak blanching. Ibu pasien takut benjolan ini mengganggu estetika anak ketika dewasa. Oke, 2 bulan ya. Tidak blanching itu artinya dia tidak menghilang dengan penekanan. Nah, ini kemungkinan itu adalah si hemangioma infantil. Sebenarnya main infantil itu diobservasi, nanti harapannya dia bisa menghilang sendiri. Kalau misalkan nggak menghilang, boleh dikasih terapi, bisa propanolol atau kortikosteroid juga bisa. Hal laksana yang tepat untuk mencegah terjadinya atrial fibrilasi pada pasien. Wanita usia 27 tahun, berdebar-debar, berkeringat banyak, terus tekanan darahnya tinggi ya. Pada tulisan penunjangnya, peningkatan FT3 dan FT4, serta TSH-nya rendah. Oke, berarti dia adalah hipertiroid yang primer. Nah, tata laksananya, berarti kan kita kasih mencegah atrial fibrilasi ya. Metimazol itu sama PTU itu untuk menurunkan kadar tiroidnya kan. Nah, untuk yang mencegah atrial fibrilasinya, berarti kan kita harus kontrol rate-nya dia. Nah, itu biasanya sih pakai beta blocker ya, propanolol. Tapi nanti kita lihat ya. Kayaknya ya, harusnya di beta blockernya. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat dan kemungkinan hasil pemeriksaan penunjang pasien tersebut? Pasien wanita usia 65 tahun, matanya mengganjal setelah dirinya mengalami menopause. Pasien mengeluh rasa tidak nyaman seperti berpasir dan penglihatannya sedikit buram. Pada pemeriksaan fisik, mata pasien tampak merah dan garing. Oke, berarti dia adalah dry eye syndrome ya. Kalau dry eye syndrome, pemeriksaan penunjangnya bisa kita pakai shimmer, shimmer. Eh, shimmer nggak sih? Bukan skimmer nggak sih? Setahu SCHIRMER bukan skimmer. Day disappearance test ini bisa kan fluorescent test. Fluorescent ini juga bisa deh kayaknya. Kalau fluorescent yang di tes fluorescent terus dia kayak menguap gitu. Kalau yang fluorescent test ini yang buat lupus kornea gitu-gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Aku kok ragu.
Relaksana yang tepat. Seorang wanita ke poliklinik keluhan sering merasa berdebar-debar dirasakan pasien pada saat kondisi tertentu sejak 2 bulan yang lalu. Disertai rasa seperti tercekik dan keringat dingin, tulisan fisik dalam batas normal. Oke, jadi dia gangguan panik ya. Tata laksananya sebenarnya untuk semua lini ya, semua lini gangguan panik, terus dia depresi, kecemasan, itu tuh pakainya SSRI. Nah, kita baru kasih anti ansietas itu kalau misalkan udah pakai SSRI, karena kalau kita langsung kasih anti ansietas, nanti dia akan sangat mudah menyebabkan ketergantungan. Gitu. Diagnosis yang paling tepat adalah seorang bayi 9 bulan, keluhan benjolan di punggung. Sudah ada sejak ia lahir. Orang tua pasien mengatakan benjolannya tampak membesar ketika pasien menangis. Tapi status neurologisnya dalam batas normal. Oke, berarti dia nggak ada keterlibatan si medula spinalisnya. Kita coret siringomialia, kita coret omvalocele dan gastroschisis karena dia di punggung. Teratoma, dia lebih ke di perut gak sih abdomen. Nah, jadi ini adalah spina bifida. Spina bifida itu ya udah benjolan aja. Diagnosa yang tepat adalah seorang pria bawa istrinya ke dokter karena selalu diam dan tidak mau keluar rumah sejak 6 bulan yang lalu. Mengatakan bahwa tetangganya ingin menyelakai dirinya karena iri dengan bisnis online shopnya yang sukses. Saat ini, pasien masih tetap menjalankan usaha toko online-nya. Keluhan halusinasi disangkal. Oke, diagnosis yang tepat adalah gangguan waham mental. Karena dia nggak ada halusinasi, jadi dia bukan skizofrenia. Dan dia udah bertahan 6 bulan ya. Gangguan waham menetap itu kan minimal munculnya 3 bulan dan menetap selama 6 bulan. Tata laksana yang tepat adalah perempuan usia 23 tahun datang ke IGD. Keluhan nyeri kepala sebelah, sakit dirasakan pasien pada kepala sebelah kanan sejak 1 jam yang lalu. Keluhan berdenyut disertai mual, pasien mengeluh silau ketika melihat cahaya. Oke, karena dia nyeri kepalanya tipe berdenyut, berarti dia adalah migrain. Dan karena dia mengeluh silau, berarti kan dia migrain dengan aura, alias si klasik migrain. Enggak, Deng. Dia nggak bilang ada auranya, Deng. Silau ketika melihat cahaya ini, ya fotofobia aja gitu. Jadi ini migrain aja. Ya nggak tahu ya, dia nggak bilang ada aura atau enggaknya. Kalau migrain biasa, ya laksana yang tepat. Kalau yang tepat kan berarti yang abortif. Berarti kita kasih somatriptan. Bisa 50 sampai 100 miligram. Atau kalau yang subkutan 6 miligram. Apakah pelanggaran yang dilakukan dokter? Seorang dokter jaga bangsal sedang berada di ruang istirahat dokter mendapatkan telepon dari perawat bahwa ada pasien anak yang kejang. Dokter tetap berada di kamar istirahat dan langsung meminta tolong perawat untuk memberikan injeksi antipiretik dan obat anti kejang dan melakukan pemeriksaan dan melihat kondisi pasien. Oke, dia ini non VSN ya. Kok non VSN itu dia tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Apa ya? Apa dia bisa dipidana ya? Apa lebih ke etik? Etik itu kan tentang baik dan buruk. Disiplin atau pidana? Atau disiplin? Pidana? Bingung. Kita cari. Diagnosa yang tepat adalah pasien wanita 57 tahun, datang dengan keluhan muntah darah. Pasien muntah sebanyak 3 kali. Pasien riwayat meminum obat anti nyeri untuk mengatasi nyeri pada lututnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan pada epigastrium. Diagnosa yang tepat adalah eh muntah darah ya. Kemungkinan berarti udah ada ulkusnya. Karena dia itu tuh minum obat anti nyeri. Tapi nyeri tekannya itu di epigastrium, pada gastritis erosif. Kalau ulkus duodenum, seharusnya dia nyeri tekannya nggak pada epigastrium dong. Terus kalau dia ulkus duodenum, harusnya ada keterangan dia eh, nyeri perut ketika perutnya kosong.
gitu. Apakah etiologi keluhan pasien? Pasien laki-laki 33 tahun datang dengan keluhan gatal pada kepalanya, disertai rambut rontok dan kebotakan. Memiliki kucing peliharaan di rumah. Nah, ini bisa membawa jamur ya. Pada pemeriksaan fisik rambut tampak abu-abu dan mudah patah. Pada pemeriksaan lampu wood didapatkan warna hijau kekuningan. Oke, jadi adalah tinea capitis etiologinya. PVC jelas enggak, Candida enggak, abu-abu ya rambutnya. Grey patch apa ya? Epidermofitan grey patch itu mikrosporum kah? Black dot, kulit dan kuku. Mikrosporum. Mikrosporum kanin, kanin nggak sih? Apakah penyebab kondisi pasien tersebut? Seorang anak 7 tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena tubuhnya terlihat lebih pendek dari teman sebayanya. Tidak ada gangguan dalam pelajaran di sekolah. Pertumbuhan pasien simetris, pertumbuhan seks sekundernya juga normal. Tapi permasalahannya cuma dia pendek aja nih. Nah, berarti dia adalah si dwarfisme atau defisiensi growth hormone. Kalau kretinisme yang defisiensi hormon tiroid, ini nanti bisa bikin bodoh juga anaknya gitu. Karena dia gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti perkembangan seksnya nggak ada, dia bisa infertil, terus dia juga bisa bodoh gitu, karena otaknya nggak berkembang. Termasuk ke dalam kategori epidemiologi, apakah kondisi tersebut, angka kejadian kasus filariasis di beberapa daerah di Indonesia masih tergolong tinggi. Selama beberapa tahun terakhir, angka kejadiannya selalu ada dan masih sulit untuk diturunkan. Oke, kalau selalu ada, berarti dia endemik. Diagnosis yang mungkin adalah pasien wanita 29 tahun datang dengan keluhan nyeri saat berhubungan seksual. Keluhan ia rasakan sejak pertama kali berhubungan sejak awal menikah beberapa bulan yang lalu. Pasien sempat berobat ke dokter kandungan dan pemeriksaan dalam batas normal. Oke, berarti dia nggak ada nih gangguan pada otot vagina wanitanya ya. Berarti dia bukan si vaginismus, tapi dispareunia. Karena dia nyeri aja gitu. Ini sudah 50 soal, ragunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kita istirahat dulu kali ya.